Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadisya Putri Antonia dengan NIM 111221140. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai motivasi dan kepemimpinan dalam konteks perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Berikutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita memahami bagaimana peran motivasi dan kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja serta mendukung pengembangan karyawan dalam organisasi. Selain itu, materi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi teori-teori serta penerapan praktis dalam manajemen sumber daya manusia. Berikutnya di sini ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang berasal dari dalam maupun luar diri seseorang yang mendorongnya untuk bertindak. Menurut Stephen P. Robbins, motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam mencapai tujuan. Teori-teori motivasi, beberapa teori motivasi yang penting antara lain yaitu yang pertama, teori Maslow. Kebutuhan manusia dibagi dalam 5 tingkatan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Yang kedua ada teori Herzberg, yaitu membedakan antara faktor motivator seperti pencapaian dan pengakuan, dan faktor higienis seperti gaji dan kondisi kerja. Yang ketiga ada teori harapan atau Fromm, yaitu menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi jika percaya bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja yang baik dan mendapatkan imbalan yang sesuai. Berikutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang lain agar mereka bersedia bekerja untuk mencapai tujuan kelompok. Berikutnya ada gaya-gaya kepemimpinan. 3 gaya kepemimpinan yang umum antara lain, yang pertama ada otoriter, yaitu keputusan sepenuhnya ditentukan oleh pemimpin. Yang kedua ada demokratis, yaitu pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim tanpa banyak intervensi. Berikutnya ada peran motivasi dan kepemimpinan dalam pengembangan sumber daya manusia. Motivasi dan kepemimpinan memiliki peran penting dalam membentuk dan membangun budaya kerja yang positif, meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan, mendukung proses perencanaan karir dan suksesi jabatan. Pemimpin yang mampu memotivasi timnya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan bersemangat. Berikutnya ada hubungan motivasi dan kepemimpinan. Motivasi dan kepemimpinan saling berkaitan erat. Pemimpin yang efektif memahami bagaimana cara memotivasi bawahannya. Gaya kepemimpinan yang tepat mampu mendorong motivasi intrinsik yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan keterlibatan karyawan. Kombinasi keduanya mendorong kinerja yang optimal. Berikutnya di sini ada studi kasus singkat. Sebagai contoh, perusahaan X mengalami tingkat turnover yang tinggi setelah menerapkan pelatihan kepemimpinan transformasional dan sistem insentif berbasis kinerja. Dalam 6 bulan, loyalitas karyawan meningkat hingga 30%. Ini menunjukkan betapa pentingnya motivasi dan kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dapat disimpulkan bahwa motivasi dan kepemimpinan adalah fondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Pemimpin yang mampu memahami kebutuhan dan potensi karyawan akan mampu mendorong pertumbuhan individu maupun organisasi secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.